Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ibu-ibu dan bapak sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah terus curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin berbahagia, Al-Quran itu penuh dengan pengajaran-pengajaran hebat. Semuanya adalah pengajaran yang sangat hebat, karena memang bersumber dari zat yang maha. Ada satu hal yang sangat menarik untuk menjadi pertimbangan kita, menjadi referensi kita, yaitu bagaimana kita semestinya menyikapi terhadap orang-orang yang barangkali melangkang kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, engkar kepada Allah. Apakah seharusnya kita mengucapkan mohon maaf, ungkapan kasar, sumpah serapah, atau yang sejenisnya? Ternyata kalau kita gali dan kita kaji Al-Quran, pelajarannya jauh dari yang seperti itu. Sebagaimanapun seseorang membelakang kepada Allah, sombong dan angkuh kepada Allah, bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan sekalipun, Allah tetap mengajarkan kepada para nabi-nabinya sikap yang lemah lembut, santun, ungkapan yang manis, ungkapan yang jauh dari kebencian, kebengisan berlebih. Berkaitan dengan ini, saya akan berikan satu peristiwa kecil karena memang disinggung dalam salah satu ayat Al-Quran dalam surat Hud, yaitu kisah berkenaan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kita mengetahui Nabi Nuh sudah berjuang keras mengajak umatnya untuk mau menyembah Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan, dan mau mengakui Nuh sebagai Nabi utusan Allah. Dengan susah payah Nabi Nuh mengajak umatnya, tapi ternyata sudah sekian puluh dan ratusan tahun Nabi Nuh berjuang, tidak berapa payah mau mengikuti ajakannya itu. Salah satu hal yang justru membuat Nabi Nuh sedih adalah di antara yang tidak patuh itu adalah anaknya sendiri, anak kandung. Dalam riwayat disebutkan anak kandung, Kan'an. Lalu karena tidak juga patuh, Nabi itu sudah diberi aba-aba oleh Allah bahwa sanksi akan diturunkan kepada umat yang engkar itu adalah akan datangkan air besar, banjir besar. Maka Nabi Nuh sudah diminta oleh Allah untuk mempersiapkan kapal tak bisa sekarang untuk dinaiki oleh orang-orang yang sudah mau menyembah, patuh kepada, menjadikan Allah sebagai Tuhan. Lalu kapal persiapkan. Lalu umat Nabi Nuh yang sudah patuh sudah mulai naik ke kapal. Lalu Nabi Nuh masih memanggil-manggil anaknya menamakan mati. Bahasa awalnya, "Hai anakku, naik ke kapal." "Hai anakku sayang," kata Nabi, "ayo naik ke kapal supaya engkau nanti selamat." Apa kata anak Nabi Nuh itu? "Tidak ya ayah, nanti ada bukit yang besar juga, bisa aku naik ke gunung, ya dengan itu aku bisa selamat." Nabi Nuh mengulang-ulang ajakan itu, ternyata tidak. Lalu akhirnya
Nabi Nuh mengadu kepada Allah, ya Tuhan, inna bni min ahli. Sesungguhnya anakku itu yang bermakan adalah bagian dari darahku, darah dagingku, keluargaku, anakku. Lalu sambil berpura air mata, Nabi Nuh mohon kepada Allah supaya anaknya ini disadarkan untuk mau patuh kepada Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya air padam tinggi sekali menenggelamkan bahkan anak kandungnya Nabi. Lalu tidak lama turun wahyu Allah kepada Nabi Nuh. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahli. Hai Nuh, anak engkau pun itu yang bernama Kanan bukanlah termasuk kepada keluarga. Allah dengan bahasa yang terpilih, innahu laisa min ahli. Anak itu sayangnya tidak termasuk kepada bagian dari keluarga karena tidak patuh. Lalu kenapa? Di sini yang paling hebat ungkapan Allah, bukan ungkapan Allah ini kafir, ini kare kapal bukan itu. Bahasa Al-Quran adalah innahu amalun ghairu shalih. Apa artinya? Ini Allah yang ngomong. Sesungguhnya anakmu itu mengerjakan sesuatu yang tidak baik, bersikap sangat tidak baik. Coba bayangkan ungkapan Allah, innahu amalun ghairu shalih. Dia bersikap, berbuat yang tidak baik. Apa yang tidak baik? Yang tidak patuh kepada ajakan Nabi Nuh. Tapi hebatnya Allah tidak mengajarkan kepada Nabi Nuh dan kita inyo kare kapalu, inyo kapi yang masuk neraka, bukan itu. Tapi ungkapan yang santun, yang lemah lembut, yang tidak menyinggung perasaan. Coba bayangkan Nabi Nuh sudah tertekan. Kenapa? Anaknya sendiri tidak mau. Tapi oleh Allah diobati dengan ungkapan yang manis, yang lemah lembut. Ungkapan ini, ayat ini terdapat dalam surat Hud ayat 40. Kamu muslim yang berbahagia, apa pelajaran? Dewasa ini banyak kita kalau ada ketujuh dia paham nanti adunan. Anak baca dia, anak nampak dia waktu ajaran sasik, ajaran masuk neraka. Bukan kafir selamat. Mohon maaf, sumpah serapah keluar. Seolah ini ujian yang masuk neraka. Tapi Allah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Prinsip dasar dalam agama kita, keburukan, kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan yang sama. Keburukan, kejahatan mestilah dibalas dengan ajaran yang baik, sikap yang baik, bahasa yang baik, bahasa yang santun. Maka inilah pelajaran yang diberikan Allah kepada Nabi Nuh. Dan ini salah satu contoh dari banyak contoh pengajaran hebat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalaupun ada di antara kita yang tidak mau patuh kepada Allah, orangnya berbang sesat, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatur-ngatur dengan ungkapan kasar. Allah memberi pelajaran seperti yang diberikan kepada Nabi. Apa kata Allah? Innahu amalun ghairu shalih. Yang melakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting dalam kehidupan ini. Memang akan selalu ada orang yang berpaham, punya keyakinan yang berbeda-beda. Mungkin memang sesat, tapi tidak boleh dan tidak ada alasan bagi kita untuk mencap dan dengan ucapan yang kasar, ungkapan yang sangat tidak baik, tidak santun, itu tidak sesuai dengan ajaran yang diberikan Allah kepada para nabinya dan para rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.